warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pororo edisi siaran Ramadan. Asik. Jadi kita mau bahas apa nih guys? Pertama-tama perkenalan dulu dong. Oke, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Askia, selaku Ketua Umum Rohis Rebitan Nurul Huda, angkatan ke-4. Perkenalkan, nama saya Bagas, selaku Wakil Ketua Umum Rohis Rebitan Nurul Huda. Ya, jadi sebenarnya yang mau kita bahas kali ini tuh lumayan simpel ya, tentang perkenalan aja tentang Rohis angkatan kita. Mungkin kalau dari perspektif lu gimana nih guys? Menurut lu sejauh ini angkatan kita tuh kayak gimana sih antara anggotanya gitu? Sejauh ini sih yang gue lihat oke sih, kayak proker juga udah banyak yang jalan, kayak proker gede kayak Keputrian, habis itu apa? Tadarus Street itu oke. Habis itu kalau lihat-lihat kayak antara Rohis juga udah mulai deket nih, udah mulai klop. Jadi mereka udah bisa ngobrol gitu. Jadi kebetulan emang Rohis kita ini, angkatan kita lebih banyak kelas 10-nya guys. Banyak kan. Betul. Kelas 10. Jadi 42 tuh kalau nggak salah yang kelas 11 cuma 17, dikurang PPH 17. cuma 10. Sisanya berarti berapa tuh? Per divisi kurang lebih 1 atau 2. Iya, per divisi kurang lebih cuma 1 atau 2 yang kelas 11. Nah ini karena saking jomplangnya ini, kita awalnya sempet ragu gitu, ya skeptis, kayak wah bisa nggak nih kita? Ya mungkin boleh jelasin dulu guys, apa sih artinya Rebitan Nurul Huda tuh? Jadi di Rohis Rebitan Nurul Huda itu adalah Rohis angkatan ke-4 setelah Istirahat Nawal Falah. Benar. Jadi Robito itu artinya ikatan. Sebenarnya namanya ini nggak terlalu butuh waktu yang lama buat kita nentuin namanya. Robito itu artinya ikatan, ikatan batin ya. Dan biasanya itu ditujukan ke seseorang dengan sesuatu yang lebih tinggi. Jadi antara guru dengan murid dengan gurunya, atau hamba dengan Allah. Kalau konteks kita itu mungkin lebih ke seorang hamba dengan Tuhannya kali ya. Karena selain kita tuh kita pakai nur tuh cahaya. Habis itu Al-Huda tuh maksudnya petunjuk. Jadi cahaya petunjuk. Sementara ikatan itu secara kontekstual Rohis, niatnya gue make Robito itu buat nunjukin aja sih kalau misalkan kita tuh adalah cahaya-cahaya petunjuk gitu. Jadi kelas kumpulan gitu, kumpulan cahaya petunjuk, makanya Robito kan ikatan. Kelas. Ya, dan kebetulan emang Robito tuh artinya ikatan batin antara seorang hamba dengan Tuhannya itu. Jadi kita membimbing teman-teman kita menjadi lebih baik lah. Gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah Sekali guys. Kalau untuk logonya, kayaknya sama. Kalau logonya kita ada ini ya, ada masjid, masjid, bintang dan rantai. Iya, bintang. Jadi, dan rantai. Rantai itu menyimbolisasikan ikatan. Benar. Dan bintang itu sebagai petunjuk dan masjid sebagai tempat berkumpul. Iya. Dan masjid itu juga kayak wadahnya gitu loh. Jadi masjid itu sebagai simbol Rohisnya. Jadi Rohis adalah wadah untuk orang-orang yang mau menjadi lebih baik dan menjadi petunjuk bagi teman-temannya gitu. Masya Allah, ya. Berkelas. Cuman ini kurang lebih agak basic sih ya. Cuman basic bagus. Lah. Artinya lumayan bagus. Lah. Ya. Nggak kalah dari Rohis sebelumnya. Ya. Kalau tololnya emang berapa guys? Anggotanya? Iya. Kurang lebih 37-an, seingatku. 37. Dan itu masih itu perbandingannya nggak terlalu jauh antara kelas 11 sama kelas 10-nya. Ya. Jadi sebenarnya anggota yang kelas 11 sama 10-nya itu harusnya 1:2. Jadi diutamakan yang kelas 11 baru yang kelas 10. Jadi misalkan yang kelas 11-nya itu 20, berarti yang kelas 10 gitu. Ya. Ya cuman apa boleh buat. Jadi kebetulan kita mantan Israr. Pelanjut, mantan Israr lah bahasanya. Iya, Israr tuh angkatan sebelumnya, Israr Nawal Falah. Selama di Israr, pengalaman lu gimana sih? Di Israr seru sih, kayak banyak kegiatannya. Kayak di Israr tuh yang paling memorable tuh nemenin katarsis.
Oh, di iya. Bandung, Benar-benar. Darut Tauhid. Itu seru lah. Iya. Dan Islam tuh termasuk yang masa jabatannya tuh pendek loh. Jadi Iya, kayak termasuk pendek. TO nggak dapat, bukan. Iya, Teo nggak Teo dapet. nggak dapet. Teo nggak dapet. TO nggak dapet, katarsis udah Dapat tapi dikit, kelas 10 doang. Enggak, itu karena kelas 11 yang Kelas angkatan 11, kakak iya. kelasnya itu lagi ada acara kalau nggak salah. Apa? Lab Scout ya? Iya, Lab Scout. Lab Scout. Lab Scout. Jadi TO nggak dapat, katarsis juga nggak dapat. Iya. Setelah itu juga ada katarsis lagi. Mereka udah Bukan mereka yang iya, pejabat. Udah lepas Berarti tugas. kurang lebih mereka itu Nggak nyampe dari setahun. Desember ya kalau nggak salah. Oktober. Oktober sampai apa sih? September kalau nggak salah. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bukannya dari Desember ya? Desember balik ke Oktober. Kayaknya deh, tapi singkat gue itu nggak nyampe setahun masa jabatan Iya, mereka. emang gak nyampe. Jadi sekitar 10 bulanan. Tapi fun fact, Rohis Israr nih lumayan banyak pengaruhnya di apa ya bahasa kayak banyak pengaruhnya, kemajuannya. Nah, iya. Apa kayak gitu, Mas? apa website Rohis itu baru tuh. Apa juga dituin di Israr. Abis itu yang paling sukses lagi ada Ren Book Fair. Benar. Apa? Itu gede banget. Pameran buku itu mantap sih. Iya, dan itu sangat membantu banget pendanaan kita selama. Iya. Terima kasih Kakak Israr. Benar-benar. Kita juga Israr sih. Tapi kalau gue dulu sebenarnya nggak banyak pengalaman di organisasinya, justru lebih banyak yang di luar. Kayak pas katarsis, TO itu lebih apa ya? TO sih sebenarnya setelah kita naik sih Israr. ya. Israr. Setelah kita Rabitah. Rabito, iya. Tapi dulu tuh Rabitah awal-awal. lebih sering ikut kalau ada acara-acara kayak misalkan Maulid dari sekolah, terus habis itu ada kajian pas Ramadan juga. Jadi ya seru sih. Kalau aku sendiri sih kegiatan gitu juga sering kayak TO, katarsis, apalagi waktu itu adalah pokoknya. Habis itu gue juga di organisasi juga kerja gitu, kayak bantu bikin jadwal sholat Jumat, jadwal petugas Jumat, jadwal imam, jadwal tadarus. Habis itu gue juga bantu bikin video beberapa bareng anggota dari Humas, dulu masih Humas Dokumentasi. Iya, sekarang udah Dipisah. Terbagi dua. Ada Humdok, Humas Dokumentasi sama Dan Messi. iya Messi Media Messi, Publikasi. Media Publikasi. Soalnya kita lihat kesian yang tahun lalu. Ya, jadi tugasnya itu kayak numpuk di mereka terus, jadi akhirnya kita bagi dua. Iya. Jadi Humdok itu buat yang dokumentasinya aja, sama Humasnya juga. Kalau Messi itu yang ngurusin konten-konten. Iya, ngurusin konten. Ya. Kayak keperluan misalkan poster juga kita bisa minta tolong ke mereka. Ya, tapi kurang lebih selain itu masih sama. Iya, kurang divisi. lebih sama. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong divisi, dulu pas gue pertama kali mau masuk Rohis tuh bingung banget. Ini tuh divisi apa? gitu. Ya kan. Yang satu-satunya yang tahu mungkin cuma Humas doang. Ini karena emang jelas ya. Sama Danlog. Karena Danlog sisanya juga kurang, jelas. iya. Sisanya tuh nggak familiar gitu. Ada takmir, jadi takmir dan peribadatan tuh yang ngurus peribadatan. Biasanya- kegiatan ibadah. Iya, yang sehari-hari biasanya. Kayak- Kayak terus. Gue sendiri tuh takmir nih. Iya, dulu Makanya takmir gue juga tugas. bantu bikin petugas sholat, petugas jumatan gitu-gitu. Jadi mereka tuh lebih ke yang ngurus kepribadatan langsung di masyarakat. Habis itu ada divisi syiar dakwah. Ya, gue kebetulan dulu syiar. Iya, Masya Allah. Jadi mungkin nggak sesuai harapan ya gimana outcome-nya. Cuman syiar itu sebenarnya yang menyebarkan nilai-nilai agama Islam dan harus ekspektasinya tuh bisa dalam bentuk video reels yang sebenarnya sifatnya itu nggak begitu formal atau kaku. Jadi sebagai bahan hiburan juga, tapi ada pelajarannya juga gitu. Ya dulu oke lah syiar. Oke lah, lumayan lah. Iya. Habis itu ada divisi apa? Tarbiyah. Tarbiyah dan kaderisasi. Jadi ini yang sebenarnya gue lumayan familiar ya dulu. Jadi tarbiyah itu sebenarnya yang berperan sebagai edukasinya. Jadi kayak apa ya? Kalau di MPK itu apa sih namanya? Edukasi. Edukasi ya? Edukasi. Iya. Di MPK edukasi. Edukasi iya. Kalau di Rohis ya namanya tarbiyah dan kaderisasi. Iya. Mereka juga kalau nggak salah bisa kerja sebagai evaluator juga ya. Iya, kayak jadi mereka tuh kayak MPK-nya Rohis, Iya. tapi di Rohisnya juga. Dia Rohis doang. Dan mereka tuh mengedukasi anggota juga
yang luar. Tapi lebih fokus ke anggotanya aja sih. Kalau yang luar tuh lebih ke syiar atau nggak humas. Abis itu berikutnya ada Danlog. Ya, Danlog ini kayaknya yang kita semua udah tahu nggak sih? Tahu lah, Dana kerjanya dan apa. logistik. Fun fact dulu pas pemilihan itu aku milih antara Takmir atau nggak Danlog kalau nggak salah. Kenapa Tapi tuh? akhirnya kepilih Takmir. Kenapa milih Danlog? Kayak tertarik aja gitu, kayak bantu jualan, bantu ngurus logistik sama Dana kan. Benar-benar. Dan tahun lalu Danlog tuh beneran Danlog banget ya. Iya, Danlog banget. Iya, Danlog Jualan aja kerjaan. Jualan terus. Bahkan Rainbow Fair itu yang termasuk paling gede ya. Iya, itu dari Danlog. Iya, dari Danlog. Sampai dapat sponsor Erlangga kalau nggak salah ya. Iya. Itu mantap sih. Jadi insya Allah tahun ini juga ada. Amin. Amin, ditunggu Amin. aja. Ditunggu, stay tune. Stay tune. Abis itu terakhir ada 2 divisi terakhir ya kalau nggak salah. Humas sama Messi. Iya. Itu yang tadi udah kita jelasin Iya, kerjaannya. pokoknya humas tuh yang Ya, humdok, humas humdok. dan dokumentasi. Jadi yang ngurusin dokumentasi itu Sama hubungan humdok. masyarakat. Ya, sama hubungan masyarakat misalkan ada kerjasama sama organisasi lain, misalkan Dembal itu biasanya sama humas. Kayak charity itu biasanya mereka yang ngurus. Ya, habis itu juga sekarang media publikasi mereka yang ngurus publikasi, kayak mereka yang ngurus website Rohis, mereka yang ngurus IG Rohis, YouTube Rohis. Benar-benar. Fun fact lagi, dulu gue sering banget kerja sama divisi dulu masih humas media ya. Jadi sering bantu-bantu lah bikin podcast. Sama bikin video syuting. Ya, benar banget. Apalagi ya, guys. Apalagi. Karena ini tujuannya tuh menyambut bulan Ramadan. Coba mungkin bisa diceritain, guys, pengalaman mungkin boleh juga pas di Rohis pas bulan Ramadan. Pengalaman bulan Ramadan ya. Kalau dulu banget ya, pasti nungguin waktu-waktu taraweh. Soalnya anak-anak pada ngumpul habis itu main bareng. Oh gitu. Ya berarti Jadi, bukan mainnya tarawehnya. sih. Iya. Tapi kan jadi mengikat tali persaudaraan kan. Iya. Dan itu juga bisa memupuk kebiasaan gitu. Jadi misalkan udah tahu nih kalau bulan Ramadan abis Isya tuh udah taraweh. Itu tuh ternyata beberapa temen gue, kalau gue tanya taraweh enggak, itu ada beberapa yang jawab enggak loh. Masya Allah. Dan itu kebanyakan karena nggak biasa. Ya, mereka tahu, cuman belum biasa. Jadi dari anak-anak itu bisa Udah memupuk diajarin kebiasaan. cara. Iya. Yang penting biasa dulu, baru nanti benernya gimana. Kalau lu ada nggak pengalaman? Kalau gue dulu Ramadan tuh suka banget nungguin yang namanya mabit atau nggak pesantren kilat. Oh. Jadi mabit tuh gue udah tahu dari SD, karena kebetulan dekat rumah gue tuh ada 3 masjid. Masya Tapi yang Allah. paling dekat itu namanya Ulul Albab, yang kedua Baitul Muhlisin, yang ketiga Al Muhajirin. Sebenarnya yang paling dekat tuh Ulul Albab, cuman gue lebih suka sholat di Baitul Muhlisin karena suka ada mabit. Mabitnya itu bener-bener dari warga dan untuk kita, jadi kita sama sekali nggak bayar sepeser pun. Gratis gitu ya? Gratis. Dan itu experience-nya seru banget sih. Ya mungkin selain nangis-nangisan. Nangis-nangisan. Oh iya, bayangkan. Ya, bayangkan. Itu juga kita pembicaranya biasanya yang bagus-bagus gitu diundang. Dan itu biasanya kayak satu masjid itu bisa 10 RT kayak deh ngumpul di situ. Buset. Iya. Masya Allah. Dan dananya full dari apa ya namanya? Dari Kas warga, kas RT gitu. bukan kas. Dari warga yang infak di Nyumbang. masjid itu ya, nyumbang. Jadi full benar-benar dari warga. Terus habis itu ada pesantren kilat juga. Cuman kalau mabit itu kan dia kayak nginep semalam. Kalau pesantren kilat tuh justru nggak nginep kan. Cuman kayak kalau di gue cuman kayak Gue pesantren kilat 3 hari. oh iya, itu nggak kilat sih asli. Iya sih. Mungkin pesantren gluduk. Dari tauhid dulu Iya. waktu SD. Pesantren gluduk. Lucu lagi. Ya jadi kalau pesan kilat di daerah rumah gue tuh benar-benar cuma setengah hari. Jadi zuhur nyampe sana buat ada bicara, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ada baca Quran gitu-gitu lah. Habis itu pulang. Pas mau maghrib baru masjid lagi buat buka puasa. Ya, seru sih buka puasa bareng teman-teman. Benar-benar. Dan itu juga biasanya full dari warga juga. Seru. Kebayang. Jadi ingat dulu pas buka puasa bareng-bareng sama teman, sekarang udah pada nggak tahu kemana sibuk semua masing-masing.
Sedih sekali. Ya, ini yang sayang sih. Iya sih. Itu biasanya buka puasa bareng teman sekolah? Teman komplek dulu. Oh, teman komplek. Baik. Makanya sekarang udah jarang ketemu. Mereka masih di situ tapi? Ada yang kuliah pindah kota, Oh. ada yang mondok, ada yang pindah negara kalau nggak salah. Oh, okay. Tapi seru sih masa-masa itu, masih nggak harus mikirin tugas. Ya sih. tugas. Dulu tuh rasanya kayak main terus. Ya, main aja kerjanya. Main aja. Tahu-tahu sekarang tugas. Sama sih di komplek gue juga kebanyakan teman-teman yang dari dulu main, yang bareng-bareng terus gitu, lama-kelamaan hilang satu-satu, entah pindah atau nggak ada kecelakaan atau apa gitu, banyak lah pokoknya. Jadi ya udah nggak pernah ketemu lagi. Kalau pengalaman di Rohis pas Ramadan gimana nih? Ada nggak? Ya, yang pasti kalau jadi Rohis di bulan Ramadan tuh pasti makin sibuk. Parah makin sibuk. Iya. Yang paling bukan paling tunggu-tunggu sih. Paling serunya dari Ramadan bukbernya, bukber angkatan. Iya sih, lumayan. Iya. Kalau di Rohis tuh ada yang namanya proker photo booth. Jadi di serambi masjid itu nanti kita bikin semacam booth untuk foto. Ya, kalau nggak salah per stripnya 25 ya. Kurang lebih 25. Kurang lebih 25. Dapat 3 foto. 3 strip. 3 strip. Oh. 3 foto. Satu foto. strip kan 3 foto kan? Oh iya oke. Jadi lupa gue. Ya kurang lebih segituan. Kurang lebih begitulah. Segituan. Iya. Jadi pas buka puasa bersama itu biasanya satu angkatan pulang dulu ya? Apa? Boleh sih pulang dulu. Tapi cuma kalau gue waktu itu nunggu di sekolah tidur di sini. Di pojokan tidur aja gitu kan. Habis nanti kita buka puasa. Sudah maghrib ganti baju tinggal turun. Benar. Karena kebetulan rumah gue juga lumayan jauh. Jadi pejuang rumah jauh. Benar-benar. Enak sih yang dekat rumahnya, kayak ngesot nyampe. Mau pulang dulu nyampe. Benar-benar. Tapi selain itu sih selama jadi Rohis mungkin pas bulan Ramadan ya kurang lebih sibuknya tuh nggak begitu kentara lah. Kayak misalkan asik ya juga, cuman sibuk ya juga gitu. Mungkin karena saling enjoy aja sih. Iya enjoy sih. Enjoy meskipun aja. Sibuk kita enjoy guys. Ya enjoy aja, benar. Kita enjoy kegiatan Rohis. Ya, harapan apa? Lanjut. Nggak apa-apa. Nah, kalau gue sendiri ya waktu Ramadan ya gitu, bantu humas media buat bikin video. Nanti juga iya ada beberapa kayak podcast, tausiah gitu. Habis itu juga iya bantu bikin syuting. Ingat tuh hari apa ya kalau nggak salah Sabtu atau apa gitu, ke sekolah nih hujan, kita syuting video di luar demi dapat shoot orang ditabrak mobil. Oh iya ada. Stay tune. Stay tune. Insyaallah keluar. Oke. Ya jadi untuk sedikit kadensnya nih ya, kadens asik. Harapan lu buat Rohis ini apa nih? Harapan gue sih udah pasti ya Rohis ini bakal lebih impactful daripada Rohis sebelumnya. Benar. Bukan berarti Rohis sebelumnya jelek, tapi berharap bahwa Rohis ini akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi setiap tahunnya. Justru termasuk angkatan sebelumnya itu udah impactful bagus banget. Iya, udah impactful banget. Kayak bikin jadi website kita tuh macem-macem. lebih ini lagi, lebih bermanfaat lagi buat sivitas akademika sama sekitar sekolah kita juga. Ya, itu juga gue berharap pas Rohis Rabitah ini lulus, anggotanya bakal tetap dekat lah, saling ngobrol, saling sapa, saling tetap mengikat, tetap ada tali persaudaraan nih. Iya, ukhuwah Islamiyah ya. Yoi. Termasuk ke anggota sebelumnya. Kalau harapan gue sih ke angkatan setelah kita tuh tetap ada kontribusi. Bukan kontribusi. Iya, kontribusi juga sih. Cuman kayak angkatan setelah kita bisa belajar dari kita. Dan kita lebih bisa gandeng mereka gitu. Iya. Karena kalau misalkan termasuk gue, kebetulan kita kemarin saling bersaing ya. Saling bersaing. Untuk mendapatkan posisi ketua. Itu setelah jadi ketua lumayan sempat bingung. Kayak banyak yang harus kita kerjain dalam satu waktu gitu. Dan mungkin harapannya biar kita bisa ngegandeng adik-adik kita, biar mereka bisa lebih baik lagi. Kalau lu harapannya apa Ki?
itu udah termasuk harapan sih. Cuman harapannya yang pasti biar Royce lebih baik lagi, lebih apa ya, lebih dekat lagi, lebih kompak pasti. Yes, lebih kompak pasti. Dan bisa jadi Robito Nuralhuda. Iya, menjadi Royce yang dikenang sepanjang masa. Bener, asik. Jadi bener-bener jadi apa ya, menjiwai nama Robito Nuralhudanya itu. Bukan cuma numpang nama ya berarti. Bener. Jadi harapannya biar kita semua ini bisa saling kontribusi, saling kerjasama gitu. Mungkin itu aja kali guys. Mungkin segini aja dari kami. Iya. Jadi tadi untuk ngesam semuanya. Jadi tadi ada perkenalan Royce Rabita, arti, logo. Terus ada pengalaman kita juga tadi. Ada juga pengenalan divisi-divisi. Kita tadi ada apa? Menemani Katarsis dan TO. Iya. Ya. Nanti insya Allah ada episode khusus tentang dua itu. Oh iya kah? Insya Allah. Mau nggak? Mau lah. Masa enggak? Oke, terima kasih. Sini aja dari kami. Assalamualaikum. Belum. Ditunggu episode Pororo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.